predator suka itu nonton itu kan ada adegan seolah-olah pedofilia ada di situ, serangan persetubuhan ada. Senang para monster-monster itu. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sekarang Nia sudah bersama dengan Bang Aris. Bang, Apa itu Nia? siap cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Siap, pasti siap. Ada gosip lagi Bang. Nggak gosip sih Bang. Apa itu? Sinetron. Hah? Abang suka nonton sinetron nggak? Kebetulan saya nggak suka gitu loh. Nggak suka. Kenapa nggak suka nonton sinetron Abang? Monoton. Jadi lebih suka nonton apa? Berita-berita, terus kemudian melucu. Itu karena obat saya ketika sudah letih. Menjalani hidup. Bukan, menjalani pekerjaan ya. Sinetron nih Bang, lagi banyak diperbincangkan oleh netizen dan Di mana itu? di Indosiar Bang. Alamak. Jadi ceritanya ini, Iya. judul sinetronnya itu Suara Hati Istri Zahra. Suara hati Istri Zahra. Jadi Di mana rupanya banyak itu? di Indosiar. Jadi banyak masyarakat nih Bang mengkritik karena dari adegan dalam sinetron itu dinilai nggak pantas. Apa nggak Kemudian pantasnya? nggak pantas karena diperankan oleh anak berusia 15 tahun dan itu menjadi istri ketiga gitu. Terus kayak adegan ranjang dan lain-lain. Alamak. Itu kan bukan menjadi contoh yang baik ya Bang. Saya kira iya. Nah menurut Abang gimana? Abang sendiri tonton nggak sinetronnya? Pertama ingin saya sampaikan gini nih ya. Jadi mengembangkan bakat minat itu adalah hak anak ya, yang tidak bisa dikurangi. Jadi ketika anak mengembangkan bakat minatnya itu tentu harus didorong. Itu prinsip dasarnya. Iya. Tapi saya kok kaget misalnya itu diperankan oleh usia anak tetapi adegannya seperti orang dewasa begitu. Bisa nggak sedikit kau ceritakan artinya adegan dia anak-anak sebagai bintang sinetron itu? Iya. Jadi Lalu dia memerankan apa? memerankan sebagai istri ketiga. Artinya Enggak. Aduh, itu jadi menurut Abang gimana? Jadi di dalam sinetron ini ada suaminya Pak Tirta gitu nah Bang, ada fotonya nih Bang. Pak oke. Tirta dan istri-istrinya. Jadi istri pertama, istri kedua. Nah, istri ketiga ini bernama Zahra, Itu masih anak-anak. diperankan oleh seorang anak berusia 15 Apa tahun. adegannya misalnya? Misalnya ya adegan ranjang seperti itu Bang. Itu kan seperti artinya juga sebenarnya juga Bang, kan kita sering beberapa kali mengedukasi masyarakat Indonesia untuk Betul. stop pernikahan usia anak. Nah, itu kampanye kita dan Ya. negara atau pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengajak kita di beberapa tempat yang ada budaya seolah-olah tanda petik katakanlah perkawinan usia anak dibenarkan, tetapi undang-undang kita kan sekarang hukum nasional tidak boleh. Nah, itu artinya diperankan di dalam sinetron itu ya. Iya. Artinya si anak itu adalah istri ketiga dari seorang tokoh atau seorang ayah Pak Tirta tadi. Baik, ya itu Bang. Wah, itu artinya mempromosikan perkawinan usia dini dan itu justru dilarang oleh undang-undang. Tidak ada toleransi terhadap itu kalau itu misalnya. Apalagi mempertontonkan ada adegan ranjangnya ya. Ada nggak adegan ranjangnya misalnya dipertontonkan? Kalau itu ada, itu adalah Ada Bang. wah, itu sudah tidak mengandung unsur bahasa hukumnya, tidak mengandung unsur edukasi. Jadi kalau ada tayangan-tayangan apalagi diperankan anak untuk mensosialisasikan bertentangan dengan produk-produk hukum, itu dapat dikategorikan tidak mengandung unsur edukasi, maka itu harus di-stop, Responnya, iya. harus di-stopnya, nggak bisa tidak ada toleransi, tidak ada lagi diskusi di situ. Kalau misalnya bahwa itu adalah mempertontonkan, ya toh, atau memperagakan, apalagi praktek-praktek poligami. Justru istri pertama, istri kedua adalah orang dewasa, tapi dia adalah seorang anak. Itu artinya dia mempertontonkan atau memperagakan atau mensosialisasikan poligami itu sendiri, ya. Bahwa orang akan memilih poligami itu haknya saja, tapi tidak pada anak-anak. Tapi kan kalau untuk yang pro, ada yang bilang gini, banyak loh tontonan yang lebih parah dari ini, mabok-mabokan, narkoba.
Jangan mempertontonkan dibentur-benturkan bentuk dengan itu. itu. Nah, Itu ini gimana sekarang tuh, Bang? menjadi perhatian masyarakat kan. Mungkin yang mabuk-mabukan itu tidak sempat menjadi perhatian masyarakat, ya toh. Nah, disitulah fungsi Dan negara. sampai sekarang masih banyak ditonton oleh masyarakat gitu, Bang. Nah, itu artinya fungsi negara di situ dalam hal ini Komisi Penyiaran. Itulah yang punya kewajiban untuk mensensor itu. Tapi kalau itu yang kau ceritakan tadi itu tidak mengandung unsur edukasi, ya, lalu kemudian mempertontonkan atau mensosialisasikan seolah-olah perkawinan usia anak dibenarkan, lalu adegan-adegan ranjang yang dipertontonkan di televisi secara terbuka itu seolah-olah hal yang biasa pada dunia remaja. Ingatnya bahwa dunia anak itu adalah dunia mengimitasi dan meniru apa yang dia lihat, apa yang dia tonton. Apalagi itu disosialisasi atau katakanlah disiarkan dalam jam-jam tertentu di mana jam-jam anak seharusnya belajar tetapi disuguhkan dengan tontonan itu. Jadi 3 yang saya sebutkan kalau memang unsur tayangan itu tidak mengandung edukasi, mensosialisasikan poligami yang pada usia anak, lalu mensosialisasi juga seolah-olah perkawinan usia anak boleh, lalu adegan-adegan seksual mungkin bisa kategori pencabulan, bisa masuk dalam kategori sodomi dan sebagainya. Saya kira ini sudah harus di stop, nggak bisa tidak ada toleransi terhadap itu. Abang bilang kan itu kalau misalnya anak kecil melakukan itu akhirnya dia bisa contoh. Tapi ada salah satu artis sinetron mengatakan dulu dianya berperan pada saat usianya masih 15 tahun, dia sekarang baik-baik aja. Itu gimana, Bang? Orang baik itu jangan dilihat hanya fisiknya. Oke, kita nggak tahu dalamnya ya, Bang, ya. Kita nggak tahu dalamnya. Ada saat beberapa artis sinetron yang dulu pada saat itu sering konsultasi ke Komnas Perlindungan Anak, sekarang itu sudah besar. Ternyata dia secara ekonomi, luar biasa, dia punya kekayaan luar biasa. Dan pada saat itu dianggap tidak mengeksploitasi. Oke, tidak mengeksploitasi, tapi dampak dari apa yang disebut mengembangkan bakat minat itu, tapi tidak memperhatikan perkembangan psikologinya. Saya ada 2 yang justru dia jadi bipolar, ada yang jadi gangguan kejiwaan pada saat-saat tertentu. Nah, apa itu yang mau kita harapkan dari dunia anak kita gitu loh. Nah, menurut saya yang harus dituntut adalah yang penyedia ya atau membuat tayangan sinetron itu harus bertanggung jawab. Pihak Indosiar, Bang. Indosiar kan menyiarkan. Oke. Tetapi kan ada kontrak dari si pembuat PH-nya kan. Oh. PH-nya ini yang harus kita tuntut. Kenapa dia harus melakukan itu? Masih ada kok cerita-cerita kreatif lain. Rating, Bang. Nah, kita mau mendidik bangsa ini atau hanya mencari keuntungan? Sekali lagi saya katakan stop itu. Saya pernah mendengar itu ada beberapa usulan untuk mengganti bintangnya. Oh iya, namanya diganti, Bang. Bintangnya dan diganti. namanya, judulnya tapi diganti. kontennya isinya ada cerita yang sama. Ya ditolak, nggak bisa. Sekarang udah ini, Bang. Sudah sinetronnya udah stop. Awalnya sih enggak. Awalnya jadi sama KPI hanya penggantian pemain. Terus setelah Ibu Menteri ikut berkomentar, baru tuh, Bang, Tapi ganti masih tayang sinetronnya. ya? Saat ini katanya sih sudah diberhentikan. Syukur, karena itulah sikapnya Komnas Perlindungan Anak setelah kita mendapat informasi apa sikap Komnas Perlindungan Anak terhadap tayangan itu ketika banyak ibu-ibu, emak-emak itu mentelepon di kantor Komnas Perlindungan Anak. Ketika itu saya nggak nonton kan, akhirnya saya ikut nonton lagi. Nah itu tadi Abang kan, sempat nonton berarti? sempat nonton. Apa yang kau sampaikan itu adalah benar adanya. Ya. Oleh karena itu tidak ada toleransi terhadap itunya. Tidak ada toleransi. Mengembangkan bakat minat boleh, anak-anak boleh, itu haknya. Bang, kalau misalnya sinetronnya di stop, lalu anak ini kan misalnya dia secara ekonomi butuh, terus pemain-pemain di dalam itu butuh uang dan kan lain-lain, masih itu ada gimana, cerita lain kan. Makanya production house kalau memang ini adalah anak yang berbakat dan mantap minatnya gitu, mantap acting dan sebagainya, ya dirubah aja, diberikan kesempatan dengan bintang yang lain dan cerita yang lain gitu loh. Nggak harus cerita itu kan, cerita itu sendiri tidak mendidik dirinya sendiri kan. Ya kan nggak mendidik terhadap dirinya sendiri kan. Itu diperankan. Saya kira ogah deh gitu ya. Dengan ditonton oleh jutaan orang,
memerankan adegan pornografi, kan masuk pornografi itu. Oke. Oh, anak-anak kan pasti membayangkan. Kalau orang dewasa mungkin udahlah itu kan. Tapi anak-anak remaja kita membayangkan itu, adegan-adegan itu. Itu yang saya katakan tadi. Ternyata setelah kita teliti, ya toh, nah, bahwa ada 3 hal yang mendasari Komnas Perlindungan Anak mengatakan itu stop. Apa Bang? Pertama, bahwa tayangan itu tidak mengandung unsur edukasi. Justru mensosialisasi hal-hal yang buruk. Yang kedua adalah mensosialisasi perkawinan usia anak, di mana Undang-Undang Nasional kita saat ini sedang kampanye, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan, salah satu tugas yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia selain menangani perkara-perkara kekerasan dan hak-hak perempuan lain gitu. Yang ketiga adalah mensosialisasi poligami. Dan pada usia anak gitu loh. Mungkin orang akan berdebat kepada kita, ya itu hak poligami mau berapa kayak gitu. Tapi nggak pada anak gitu loh. Pada orang dewasa oke-oke aja kalau itu pilihan, ya enggak. Kita tidak mempedulikan itu. Tapi jangan pada anak. Maka pada sebelum ada sinetron ini, ada kan di Semarang, ada di Sulawesi Barat, ada di NTB, bagaimana orang dewasa menikahi anak di bawah 12 tahun. Kenapa harus di bawah 12 tahun? Orang dewasa masih banyak kok. Apa bedanya anak-anak masih usia anak cantik dan tidak cantik orang dewasa? Kan sama aja nih ya. Bang, nanti abang bilang ngelarang di stop, padahal abang nggak lihat sinetronnya. Lihat Saya dulu gitu lihat, kata saya mereka. lihat. Kan akhirnya ketika banyak emak-emak protes itu kan, Abang lihat. saya kan harus membuktikan apa betul ada tayangan itu. Saya lihat gitu. Terus gencar kan, itulah kelompok emak-emak ini nggak sabar kan. Karena Emak-emak mungkin online. juga jangan takut nanti putri-putrinya meniru itu. Nah, sementara kan waktu itu saya karena seperti yang saya katakan saya tidak pecandu sinetron. Akhirnya karena ada emak-emak mentelepon kita supaya memberikan perhatian, akhirnya kita tonton kan, kita teliti, kita apa. Dan saya lihat gitu, sehingga saya dapat berkomentar. Itu artinya kan, apa yang kau sampaikan itu adalah untuk memperkokoh apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan, emak-emak protes pada kita supaya itu diminta di stop gitu loh. Oke, nah tapi abang melihat nggak kira-kira sebenarnya tontonan-tontonan saat ini itu sinetron yang memang sudah tayang di televisi itu menurut abang apakah sudah mendidik atau sebenarnya banyak yang udah melenceng Karena sih bang? saya sebut tadi saya jadi nggak tidak pernah dan paling kalau duduk-duduk pas dengan istri saya, dengan cucu saya, lalu istri saya senang menonton sinetron, baru saya lihat gitu loh, nggak pernah utuh. Karena ada sinetron sekarang sampai 300 episode katanya kan. Dan itu ditonton secara rutin pada jam-jam tertentu. Saya ketika lagi rekreasi gitu paling gitu lihatnya sinetron. Karena apa? Karena seperti yang saya katakan tadi, sinetron kita monoton dan tidak mengandung unsur-unsur yang mendidik gitu loh. Maka selalu saya katakan ketika saya menonton, saya sering kali berdebat, apa sih nonton ini, lebih baik nonton lucu-lucu aja deh, reality show, berita dan sebagainya. Itu yang membuat saya jadi tidak menonton itu. Tapi saya dikagetkan dengan cerita apa tadi Sinetron Istri Zahra. Istri Zahra itu justru diperankan oleh anak-anak masih berusia 15 tahun. Saya konfirmasi kepada orang-orang yang nonton juga, oh ya katanya memang itu aslinya masih umur 14 malah. Si pemainnya itu. Saya kan cari itu. Tapi dalam cerita itu dia berusia 15 tahun dari istri ketiga kan gitu. Nah, saya kaget di situ, kaget betul. Itu dan tidak patut. Sekali lagi 3 unsur itu, maka tidak ada kesempatan lagi untuk berdiskusi itu. Pada saat itu saya terus langsung ada salah satu siaran televisi saya diminta komentar, saya katakan tidak perlu lagi diskusi, setelah saya pelajari stop. Dan saya minta KPI untuk melakukan tindakan segera mungkin untuk menyetop itu gitu. Oke, Bang, tapi awalnya itu KPI hanya minta untuk mengganti pemain aja, Bang. Itulah sebenarnya kalau kita tidak punya perspektif Perlindungan anak. Iya, nggak semua loh ya.
Walaupun itu lembaga negara, sorry aja, nggak semua kan. Bahkan yang memberikan katakanlah sebagai pegiat-pegiat perlindungan anak belum tentu juga berpihak pada anak. Maka jangan heran kejadian-kejadian kekerasan terhadap anak juga dilakukan oleh pegiat-pegiat perlindungan anak. Itu karena memang tidak punya perspektif. Dasarnya nggak jelas. Oleh karena itu saya kira ini pelajaran ya. Sinetron-sinetron kita harus mendapatkan sensor lebih dulu lah. Supaya tidak seperti yang terjadi di salah satu tayangan televisi kita. Bang, kan pemerintah, Komnas Perlindungan Anak gitu kan menggaungkan terus mengedukasi masyarakat tentang sosialisasi tentang pernikahan usia anak. Kemudian kalau ada yang melanggar, salah satunya ini mempertontonkan dengan jelas-jelas anak usia di bawah tahun, itu menurut Abang apakah ada undang-undang yang bisa menuntut yang memproduksi film atau sinetron ini apa enggak? Secara tidak langsung dan langsung tulisan tayangan yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini itu pidana. Itu sudah jelas. Hati-hati, ini juga kan mensosialisasikan lewat video visual kan, sinetron, cerita. Walaupun itu mungkin ceritanya fiksi. Tetapi bagi penonton kan seolah itu kan adalah suatu kisah nyata. Hati-hati, itu yang saya katakan, itu adalah tayangan yang tidak mengandung unsur edukasi. Hati-hati, yang mendorong, yang membuat dalam bentuk cerita, tulisan, video, gitu kan, transmisi macam-macam, itu bisa dikenakan pidana. Karena apa? Karena undang-undang menyatakan itu tidak boleh orang mendorong, bahkan pengadilan sendiri tidak dibenarkan memberikan dispensasi untuk perkawinan usia anak. Harus dihormati itu. Nah, problemnya sekarang, apa semua orang tahu undang-undang itu melarang seperti itu. Nah, disitulah kehadiran pemerintah, dan saya salut dengan Ibu Menteri Bintang, Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan langsung sigap. Karena itu sejak beliau menjadi menteri, itu pesan dari Jokowi. Itulah yang kami kerjasamakan sekarang ya. Kami akan roadshow sekarang itu di beberapa daerah, termasuk di Bali ya. Ada kampung yang membenarkan itu, di NTB juga, di Sulawesi Barat ya, Sulawesi Selatan, banyak itu kampung-kampung itu, di Nias misalnya, yang seolah-olah membenarkan perkawinan dulu disebut usia dini, sekarang usia anak, karena dia anggap sebagai budaya gitu kan. Di beberapa budaya tertentu misalnya, kalau anak sudah 16 tahun itu, kalau tidak menikah dianggap tidak laku, tidak punya jodoh gitu kan. Atau menjadi aib keluarga. Iya, ya, apalagi kalau disiarkan dalam tayangan yang menjadi viral sekarang kan. Itulah sikap Komnas Perlindungan Anak, adalah konsisten terhadap undang-undang negara yang melarang anak-anak berusia di bawah 18 tahun ya, dan laki-laki, baik laki-laki dan perempuan. Itu jelas loh. Nah, itu dalam kerangka apa? Untuk melindungi anak ya dari praktek-praktek eksploitasi, kan itu termasuk eksploitasi seksual kan gitu. Kalau misalnya melihat dari kasus ini Bang, menurut Abang apa sih yang harus dilakukan dari tadi yang PH atau apa tadi, sebenarnya kita bisa cukup memberikan peringatan atau mengikuti undang-undang misalnya, ayo dilaporkan, tapi nanti juga ada masyarakat yang bilang lebay kayak gitu aja dilaporin misalnya gitu. Enggak gitu lah. Ini kan serius ya, ini persoalannya serius kan. Jadi production house atau kreatif atau penulis skenario harus belajar tentang hukum juga kalau bicara tentang yang berkaitan dengan hukum. Jadi jangan dia tidak punya kemampuan hukum tapi bercerita seperti itu. Ada salah satu sinetron yang sempat saya diskusikan kepada istri saya, yang saya mengatakan ini sinetron tidak layak ditonton. Ada adegan begini ya, dan satu sinetron yang sekarang sudah selesai. Ada gugatan cerai. Ya. Pada saat itu akan pembacaan tuntutan. Si ibu itu bawa balita ke pengadilan untuk mendengarkan putusan hakim. Sinetron itu menceritakan seperti itu. Itu tidak dibenarkan oleh hukum, maka perlu belajar. Oke. Hakimnya sendiri juga sudah harus menolak, itu adegan di situ ya, kalau itu pengadilan. Sudah menolak, nggak boleh anak itu dalam pengadilan, apalagi dibawa.
Tapi ada adegan itu mengandung unsur edukasi enggak? Enggak, melanggar hukum. Tapi ditayangkan dan banyak jutaan orang karena itu hampir 1000-an episode. Dan itu kan masuk ke dalam pikiran dari orang yang menonton. Ini juga seperti itu nih, bahayanya begitu. Seolah-olah poligami hal biasa, perkawinan usia anak hal biasa saja, nggak ada masalah di situ. Padahal hukum nasional melarang itu. Dan semua adalah hal-hal yang sifatnya mengarang-arang dan tidak belajar tentang itu. Tapi itu kan saya katakan emak-emak suka, Bang. Emak-emak kan suka sinetron itu. Itu persoalannya nih ya. Kalau misalnya dilarang nanti apa sih Bang Aris, ini sinetron juga pakai segala diurusin. Enggak, ya, itu akan dicontoh bukan orang dewasanya. Okay. Anak-anak kita. Kau bisa bayangkan ya, kau bicara tentang sinetron yang mengandung psikologis, ilmu-ilmu psikologis. Tapi kau nggak paham apa yang terjadi. Bersalahan kata orang Medan. Ini serius loh. Berarti banyak kan ada beberapa tayangan televisi kan nggak bikin tayangan sinetron kan. Tapi ada konsumen tersendiri kan beberapa tayangan televisi kita. Maka saya ingatkan production house yang menawarkan kepada, kan kalau televisi kan ada menyiar, ada kerjasama begitulah kan. Tapi harus selektif. Tapi yang terpenting juga orang tua. Kalau misalnya ada anaknya, seperti apa yang tontonan yang ada di Indosiar ini, Zara itu. Kan pasti anaknya atau orang tuanya bertanya kepada anak, bagaimana skenarionya, isinya apa kan? Orang tua jangan berorientasi hanya popularitas dan keuntungan. Itu loh yang saya ingatkan. Ini kan seolah-olah ya mumpung laku, laris, gitu kan. Popularitas naik. Jangan. Orang tua juga berperan ya. Untuk membaca skenario itu layak nggak itu dimainkan oleh anak saya yang masih anak-anak dan seterusnya. Lalu production house juga seperti itu, layak nggak dibuat tayangan ini ya masih usia anak-anak, dan ceritanya juga bukan cerita anak tapi cerita orang dewasa. Sama kan dengan sekarang ini ada lagu anak-anak katanya, tetapi syairnya adalah syair orang dewasa. Jadi itu tergantung pada orang tua, production house, kreatif, penyusun skenario, ya kan? Itu harus di situ. Lalu kemudian fungsi dari lembaga negara untuk menseleksi itu semua harus supaya dia betul-betul tidak mencederai hak-hak anak di Indonesia. Itu loh. Tapi Abang tahu nggak sih sebenarnya kalau sinetron gitu Bang atau tayangan gitu sebenarnya itu diseleksi dulu oleh KPI atau gimana sih Bang sebenarnya prosesnya? Seharusnya begitu standarnya kan. Karena ada lembaga-lembaga sensor gitu kan sebelum tayang itu. Dan itu juga yang penyedia ya siarannya itu juga harus berdiskusi, ada nggak unsur-unsur yang membuat ini tidak baik misalnya itu. Jadi jangan berorientasi pada uang saja dan popularitas untuk bintangnya. Enggak. Harus betul-betul bisa menolak juga. Itu betul-betul kalau dia menjadi bintang yang mengembangkan bakat dan minat harus mahal gitu. Jangan murahan. Ya ada skenario itu yang penting dapat duit dan popularitas ikut saja nggak bisa. Tapi itu mencederai dan melukai dan tidak mengandung unsur edukasi bagi masyarakat. Tayangan-tayangan televisi kita harus betul-betul presentasinya lebih pada edukasi. Cerita-cerita itu juga mengandung unsur edukasi gitu loh ya, pendidikan itu banyak kok cerita-cerita yang bisa menjadi baik gitu. Jadi sekali lagi jangan berorientasi hanya uang dan popularitas. Nah Bang, banyak artis atau selebriti yang mereka akhirnya misalnya secara di televisi sudah dilarang dan lain-lain, akhirnya beralih ke YouTube. Itu menurut pandangan Abang gimana? Ya itu kan kreativitas gitu kan. Tapi juga mereka tidak mengindahkan nilai-nilai edukasi dan lain-lain kan? Itu tetap harus disensor. Ya. Siapa yang mensensor kalau YouTube kan? Nggak ada kan lembaga sensor, kita bisa bikin YouTube sendiri, adalah penonton sendiri. Oke, berarti memang kita mengontrol diri kita sendiri. Sama seperti kita menghadapi corona. Supaya kita tidak terserang virus COVID-19. Imunitas kita yang kita pelihara kan, kesehatan kita patuh dan taat pada protokol. Itu kan dalam diri kita.
Apa yang sedang terjadi sekarang ya, banyak yang mudik tidak bisa masuk ke daerahnya karena harus diperiksa apakah dia terkontaminasi terhadap virus corona. Akhirnya kan begini terjadinya. Hendaknya sinetron kita tidak seperti itu. Jangan kita sudah tayangkan seperti kasusnya Zara ini, semua orang jadi ada pro kontra. Itu biasa aja. Ada yang suka kan terhadap tayangan itu kan. Ada kan predator suka itu nonton itu kan, ada adegan seolah-olah pedofilia ada di situ, serangan persetubuhan ada. Senang para monster-monster itu. Tapi bagi para aktivis marah. Jadi saya wajar kalau Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak langsung bereaksi karena itu adalah misi yang sejak Ibu Bintang menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, dan saat ini sedang kerjasama dengan Komnas Perlindungan Anak di beberapa wilayah, tapi karena corona ini nampaknya tidak bisa langsung bertatap muka tapi programnya sudah kita lakukan gitu. Oke, berarti pesan moral apa nih yang bisa Abang sampaikan untuk KPI, untuk masyarakat, terus untuk para PH, televisi mungkin Bang, supaya kalau bisa jangan ada terjadi lagi, atau sinetron yang memang sedang berjalan saat ini supaya bisa mungkin nilai-nilai edukasinya begitu ya Bang? Wah, serius banget katanya. Serius Bang? Orang sana tertawa-tertawa mungkin kan. Iya, Abang apa sih ngurus-ngurusin sinetron? Mungkin begitu, tapi tidak. Seorang Aris Merdeka Sirait itu dalam perkara apapun selalu hadir untuk anak-anak yang bermasalah. Apalagi berkaitan sama usia anak begitu ya Bang, ini apalagi pernikahan ini kan anak. berhubungan kan, dan jangan dianggap itu tidak masalah. Lalu kemudian nanti jangan ini Aris cari-cari masalah, ya biarin aja dan sebagainya. Lagi kasus ngomongin sinetron, ngapain sih ini Bapak Aris Merdeka Sirait? Semua kasus ditangani, gitu, selalu hadir untuk anak Indonesia. Oleh karena itu pertanyaanmu, karena ini saya anggap serius ya. KPI sebagai lembaga negara yang dibentuk negara ya harus bertindak tegas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Ya tentu berdasarkan undang-undang tentang penyiaran kan. Kalau memang sebuah tayangan layak untuk di stop aja karena berdasarkan undang-undang. Itu pesan saya kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Rasa hormat saya karena itu dibentuk oleh negara untuk melakukan kontrol terhadap siaran-siaran kita supaya siaran-siaran kita itu justru menjadi siaran yang mendidik bangsa ini. Nah, bagi orang tua dan masyarakat ya, saya kira pilah-pilah lah mana tontonan. Sekarang ini kalau kita tidak mau nonton itu matikan aja itu televisi, nggak usah ditonton gitu ya. Kalau misalnya orang tua juga kalau ada anak yang di rumah anak kita itu punya bakat dan minat, baik itu sebagai bintang sinetron atau apapun yang bakat minat gitu, harus tetap waspada dan perlu didampingi agar jangan berorientasi saja pada ekonomi ya, lalu popularitas, jangan. Itu sudah ada porsinya. Kau tidak menjadi bintang sinetron, tapi kau bintang ngobras. Wes, mantap. Saya bukan pelaku seni, ya, pelaku seni secara langsung, tapi saya bisa bermain musik dan saya mencintai seni. Saya punya museum kecil bagi netizen yang ingin, ya, saya mengumpulkan semua benda-benda seni dari seluruh Nusantara. Itu adalah bagian dari jiwa seni saya. Saya punya perpustakaan, saya punya tempat bermain anak dan sebagainya. Itu adalah bagian dari seni saya gitu. Jadi semua masyarakat, orang tua, negara harus hadir, Komisi Penyiaran, sekali lagi para pecinta sinetron-sinetron kita. Pilihlah sinetron yang baik, yang layak, bisa membangun komunikasi dalam keluarga. Serius banget kita nih. Iya, Bang. Mungkin nggak serius ini. Tapi saya harus serius. Kecuali dunia runtuh. Gitu nih ya. Oke Bang. Berarti gimana? Kita ke depan mau nonton sinetron nggak? Apa kita nonton YouTube atau ngobras saja? Saya kira ngobras adalah salah satu tayangan yang patut untuk ditonton oleh jutaan orang. Maka apa istilahnya? Setelah nonton ngobras, share, like and comment and subscribe. Itu pesan saya supaya anak-anak bisa terlindungi. Oke, masih ada lagi nggak Bang sinetron yang lain yang mau diomongin? Sinetron lain ada yang sekarang ini sudah 300 episode ya.
sudah ada yang berapa 400 500, tapi kok saya nggak tertarik ya. Oke. Berarti kita ke ngobras aja, Bang. Ngobras Nah, aja lewat ada. ngobras lah saya kira ya, semua supaya jadi tertarik. Iya. Cerita-cerita anak juga di ngobras, Oke. karena itu bermanfaat bagi perlindungan anak di Indonesia. Oke, siap, Bang. Dan kita terus semangat untuk ngobras. Semangat, saya katakan serius, kita serius ya. Serius. Jangan bercanda, Bang. Enggak, Kita ngomongin anak ini. saya tidak main dengan cerita-cerita anak dan penderitaan anak, itu harus diyakinkan. Siap. Abang, terima kasih untuk ngobrol Terima kasih, hari ya. ini. Sehat selalu ya, Bang. Sehat selalu. Episode yang lalu, sekali lagi, jangan eksploitasi anak demi keuntungan ekonomi dan popularitas. Siap. Asik nih obrolannya Bang Aris. Nah, itu tadi. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Bang. Ya, saya kira Oke, siap, sahabat ya, anak siap, ya, Indonesia. ya, betul, betul. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, dipastikan Indonesia maju. Sampai jumpa.